sekarang nih banyak masyarakat yang mereka punya tingkat pendidikan tuh rendah-rendah, ada yang hanya tamat SD, ada yang tamat SMP, tapi mereka punya jabatan dalam suatu lingkungan atau suatu desa, satu kecamatan tuh lebih tinggi daripada masyarakat-masyarakat yang misalnya pemuda-pemuda atau apa masyarakat-masyarakat yang sudah lulusan S1 atau S2. Itu saya juga kadang bingung teman. Saya kalau misalkan saya kadang berpikir persoalan hal tersebut. Artinya yang saya melihat itu yang terjadi di wilayah kampungnya desa itu lebih khususnya di sana. Artinya kita melihat bahwa orang bukan melihatkan jabatan berdasarkan status pendidikan sih, tetapi orang lebih melihat status keturunan itu dari raja. Karena mereka melihat bahwa keadaan ataupun kondisi di wilayah kami dari dulu itu mereka sudah mereka sudah turun temurun begitu. Turun temurun mereka lebih cenderung kepada raja, sehingga misalkan kekuasaan itu pada raja, sehingga kita misalkan raja berbicara mengenai apa, semua masyarakat tersebut mereka selalu tunduk dan melaksanakan, sehingga walaupun sampai sekarang raja itu sudah meninggal, misalkan raja sudah meninggal juga, tetap keturunan itu masih dikatakan sebagai raja. Jadi ke dalam misalnya kan di sana kan Arab gitu, misalnya dalam hal Arab begitu. Kalau misalnya kita yang keturunan masyarakat biasa, terus pas ada acara Arab yang masyarakat biasa duduk di depan untuk berbicara atau kasih perintah atau amanat begitu bisa maksudnya, atau hanya keturunan raja dong saya. Iya, kalau misalkan berbicara, ini contoh yang paling nyata dan pernah terjadi di sana. Artinya ketika melihat pada saat musim-musim panen itu, musim-musim panen itu misalkan raja punya itu ataupun keturunan raja yang dalam masyarakat itu yang sudah menentukan bahwa dia adalah seorang raja ataupun keturunan raja yang untuk sementara dia menjadi sebagai raja, itu dia punya jatah itu selalu lain. Misalkan ketika musim panen itu dia punya sudah disiapkan untuk dipersembahkan kepada dia, sehingga persoalan bahwa untuk keturunan raja walaupun sampai sekarang masih sangat kental dan melekat di masyarakat budaya itu. Jadi ya kita yang masyarakat bawah ini tetap meskipun kita punya status sosial atau maksudnya kita punya tingkat pendidikan itu lebih tinggi dari mereka, kita harus tetap tunduk. Iya, walaupun artinya begini, walaupun kita punya status pendidikan ataupun kita yang bukan tergolong ke dalam keturunan raja, walaupun kita punya status pendidikan lebih tinggi juga, kita tetap secara adat itu kita tetap tunduk pada raja, karena mereka punya kekuasaan itu sudah diletakkan bahwa mereka nanti secara turun temurun itu mereka adalah keturunan raja dan mereka itu adalah raja. Jadi sampai sekarang itu sudah ada untuk perubahan aturan atau bagaimana? Tidak ada. Kalau misalkan di sana kalau perubahan mengenai aturan atau segala macam, tidak mungkin masyarakat biasa yang bukan keturunan raja itu yang dipilih untuk menjadi raja, tidak. Karena di sana untuk waktu sebelum pergantian untuk menjadi republik ini untuk menjadi pusat pemerintahan atau republik masih dalam sistem kerajaan itu mereka menganut hal-hal ataupun sistem-sistemnya seperti itu. Rasisme gitu. Rasisme. Ada ras-ras yang lebih tinggi dari ras yang lain gitu. Jadi terus yang masyarakat kecil itu mereka pokoknya selalu ikut apa yang diperintahkan begitu. Selalu setiap kali atau misalnya setiap kali musim panen harus selalu memberikan hasil panen untuk raja juga. Iya, toh artinya begini, kalau misalkan di sana kalau misalkan tidak memberikan ketika panen dan tidak memberikan hasilnya tidak dipersembahkan untuk raja, istilahnya mereka sudah sepakat bahwa nanti akan hukum alam itu tetap berlaku, sehingga mereka mengantisipasi jangan sampai nanti tahun berikut atau mereka dapat hasil panen itu hasil panen itu mungkin menurun karena hukum alam bahwa seharusnya mempersembahkan kepada raja itu tidak ada, sehingga konsekuensinya begitu. Memang nyata di sana, memang nyata. Soalnya dulu waktu tahun 2019 itu mereka persoalkan hal-hal tersebut itu bahwa mereka sempat itu kan raja punya kebun, lalu mereka mengundang untuk mereka ke raja untuk bantu tanam. Waktu itu kan mereka sempat tidak ke sana, sehingga waktu itu di kampung terkena bencana itu berupa artinya apa?
serangan hama untuk di kebun-kebun, sehingga waktu itu kan gagal panen. Iya. Nah, itu sebagai contoh yang paling nyata. Langsung jadi mereka tuh langsung kayak ditegur oleh alam begitu, karena mereka tidak melakukan atau apa meneruskan kepercayaan yang sudah dianggap dulu gitu, yang sudah diletakkan. Iya. Artinya begini, dan untuk di era-era sekarang juga persoalannya begini, walaupun kita statusnya sebagai raja dan kita punya tingkat pendidikan, pemahaman itu rendah juga, saya merasa bahwa itu adalah salah satu persoalan. Iya, betul. Alangkah baiknya kita mengiringi ataupun kita setarakan pendidikan dengan kita punya struktur sosial dalam masyarakat sebagai raja itu, paling kurang kita juga imbangi dengan pendidikan supaya istilahnya kita punya pola pikir itu jangan terlambat ataupun kita ketika kita bergerak, apalagi sekarang sistem di era modern itu semuanya serba digital. Apalagi kita sudah berpundak pada revolusi 4.0 itu semuanya serba canggih. Orang-orang bisa menciptakan robot, tetapi kalau misalkan kita hanya terapkan budaya-budaya kuno, akhirnya kita punya pola pikir itu tidak akan berkembang. Hanya berputar situ. Nah, itu yang menyebabkan salah satu masalah. Jadi setidaknya kan mereka bisa buat aturan baru tuh dalam pemerintahan desa atau bagaimana gitu kan, mereka bisa setarakan tuh ada yang keturunan raja tapi mereka harus disekolahkan agar tingkat pendidikan itu bisa setara dengan sama kayak sekarang juga, atau mereka bisa ikut dengan perubahan zaman begitu. Jangan mereka karena mentang-mentang mereka tuh keturunan raja jadi mereka tidak mau bersekolah, tetapi mereka bisa memerintah masyarakat biasa. Padahal masyarakat biasa itu bisa lebih pintar mereka, atau mungkin mereka punya kemampuan atau ilmu pengetahuan itu lebih tinggi begitu. Artinya seperti yang tadi kita sampaikan bahwa perbandingan bahwa dulu masih sistem pemerintahan itu masih dalam berbentuk raja, masih dalam kerajaan. Sehingga semuanya itu memang dipimpin oleh raja, tetapi seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan. Sehingga misalkan salah satu contoh itu adalah begini. Dulu yang berhak untuk memimpin itu adalah seorang raja dan keturunan raja. Dan sekarang seiring berkembangnya jalan dan sehingga semua orangnya sudah menyadar untuk tentang pendidikan. Sehingga walaupun orang yang tidak terakomodir atau tidak dipilih sebagai raja, tetapi dia punya status pendidikannya semakin tinggi, dia bisa dipilih untuk menjadi pemimpin. Karena dari pergantian dari pemimpin secara kerajaan berpindah ke republik. Indonesia sekarang republik. Sehingga orang yang berstatus pendidikannya lebih tinggi, sehingga dia diakui untuk menjadi pemimpin, bahwa karena apa? Dia punya pola pikir itu pasti bagus. Dia berbicara soal tentang perubahan-perubahan dia kuasanya. Itu yang menjadi perubahan. Soalnya kalau sebenarnya begitu kan nanti kita punya pemerintahan, kita punya alur pikir, atau kita punya desa itu semakin berkembang. Kalau misalnya begini, kalau dalam aturan pemerintahan, misalnya dalam pemerintahan desa, bisa kalau kita pakai yang ini kayak orang berstatus atau dia punya pengetahuan lebih tinggi kan enak, atau mereka punya tingkat pendidikan misalnya S1 S2 kan bisa memerintah dalam desa. Terus sementara yang kalau dalam kayak halal adat atau misalnya kayak dalam upacara adat itu kan yang bisa pakai itu misalnya raja yang mana, terus orang awam yang mana itu. Jadi sekarang jadi sekarang begini, misalkan kita melihat bahwa adat juga penting dan kita tidak bisa menghilangkan adat. Iya, betul. Dan yang berikut, pemerintah juga penting. Kita tidak bisa saling mengalahkan bahwa pendidikan dengan budaya itu kita saling memisahkan pendidikan atau saling pisahkan budaya, karena salah satu yang penting tidak sama-sama penting. Artinya begini, kita hidup ini tidak terlepas dari budaya, dan ketika budaya itu mau berkembang tidak terlepas dari pendidikan. Sehingga ketika kita punya pola berpikir ataupun kita punya status pendidikan itu semakin tinggi, sehingga kita punya budaya itu semakin melekat dan kita punya budaya itu semakin terbuka. Artinya masyarakat di mana mereka bisa paham bahwa persoalan-persoalan tersebut. Ya terkadang orang memang mereka hanya berpatokan atau monoton dengan itu budaya itu sendiri, sehingga
artinya mereka lupa untuk pendidikan, sehingga itu yang menjadi masalah. Kalau misalkan kita punya pemikiran hanya begitu bagaimana kita mau berpikir tentang dunia kita punya nilai itu mau berkembang, jadi otomatis tidak, Kita hanya berputar di yang tempat menjadi saja. persoalan. Tuh, kayak,